Nah, pertanyaan yang sering timbul pada ibu yang sedang hamil, kapan ya saya kira-kira lahirannya? Nah, di video kali ini kita akan bahas yang namanya HPL bersama saya Bidan Sari. Nah, jika penasaran dan menyukai video ini, tonton sampai akhir ya. Oke, HPL. Nah, HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Dan ingat ibu-ibu, bukan hari pasti lahir. Bedakan ya. Nanti jangan, loh ibu bilang saya sudah hitung. Kenapa meleset? Kenapa nggak sama yang saya hitung sama yang saya mau lahirin gitu ya kan? Nah, ingat sekali lagi kalau ini adalah hari perkiraan lahir, bukan hari pasti lahir. Nah, memang dapat meleset dari perkiraan kita, namun terkadang tidak terlalu jauh. Nah, biasanya jika ibu itu datang ke bidan dan bidan pasti menanyakan hari pertama haid terakhir atau HPHT kepada ibu itu untuk menentukan HPL. Nah, kalau ibu itu menyampaikan informasi HPHT-nya tepat, maka perkiraan lahir janin oleh bidan dari awal pemeriksaan sampai dengan akhir kehamilan akan tetap sama. Namun jika setiap inspeksi atau periksa kehamilan ibu itu mengubah hari pertama haid terakhirnya, maka pasti tidak akan pernah sama. Nah, langsung saja. Di sini menghitung hari perkiraan lahir, saya akan terangkan dua jenis. Yang pertama menggunakan rumus Nagel, yang kedua menggunakan USG. Nah, yang pertama adalah menggunakan rumus Nagel. Rumus ini adalah rumus yang digunakan di semua atau di setiap pelayanan kesehatan yang dipandu oleh bidan. Nah, rumus ini berfokus pada hari pertama haid terakhir ibu. Nah, bagaimana caranya gitu ya kan? Kenapa ada hubungannya dengan hari pertama haid terakhir atau HPHT ibu? Yang pertama, jika HPHT ibu itu bulan Januari sampai dengan Maret, maka tanggal atau hari mens terakhir ditambah 7, bulan mensnya ditambah 9, tahunnya ditambah 0. Nah, jika mens terakhir bulan April sampai dengan Desember, maka tanggal mens terakhir ditambah 7, bulan mensnya dikurang 3, tahun. Nah, mungkin ibu-ibu semakin bingung nih, apaan ditambah 1 ditambah 0 kurang 1. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja supaya ibu paham. Oke, contoh kasus yang pertama. Ibu memiliki HPHT tanggal 20 bulan 1 2020. Nah, 20 ini kan termaksud tanggal mens terakhir ibu. Nah, 20 ditambah dengan 7 sama dengan 27. Nah, 1 adalah bulannya, berarti ditambahkan 9 sama dengan 10. 2020 adalah tahunnya, ditambah 0, tetap 2020. Jadi, hari perkiraan lahir ibu ini di tanggal 27 bulan 10 2020. Nah, itu contoh yang pertama. Mungkin sudah mulai dapat ya ibu-ibu gambarannya. Nah, contoh kasus yang kedua. Misal
HPHT seorang ibu tanggal 28 bulan 8 2020. Nah, harinya kan jatuh di tanggal 28. Berarti 28 ditambah 7 sama dengan 35. Bulannya jatuh di bulan 8, maka 8 dikurang 3 sama dengan 5. Tahunnya tahun 2020, berarti 2020 ditambah 1 sama dengan 2021. Jadi hari perkiraan lahir ibu itu tanggal 35 bulan 5 2020. Tapi bulan 5 itu hanya sampai tanggal 31, nggak ada tanggal 35, berarti kita kurangin aja. 35 dikurang 31 sisa 4, maka dia masuk ke bulan berikutnya, yaitu di tanggal 4 bulan 6 2021. Nah, mungkin untuk ini ibu sudah benar-benar paham ya untuk menghitung hari perkiraan lahirnya. Nah, ibu-ibu yang sedang hamil nih, coba hitung sendiri hari perkiraan lahirnya, pasti lebih menyenangkan. Oke. Cara yang kedua adalah dengan USG, ultrasound. Cara yang kedua dengan menggunakan ultrasonografi atau USG. Nah, menurut American Pregnancy, baiknya untuk mengetahui hari perkiraan lahir dengan menggunakan USG itu di usia kehamilan 8 sampai 18 minggu, lebih akurat. Nah, kenapa gitu ya? Apa alasannya nih? Nah, alasannya penentuan usia kehamilan menggunakan USG itu dengan menghitung atau mengukur ukuran janin seperti diameter kepala atau panjang tulang paha, panjang dari kepala sampai dengan bokong dan juga lingkar perut si janin. Nah, sering nih pertanyaan dari ibu-ibu kalau datang inspeksi atau periksa kehamilan. Ibu, kenapa berbeda perhitungan hari perkiraan lahir ibu bidan dengan dokter yang melakukan USG atau pemeriksaan kehamilan saya? Nah, perhitungan keduanya memang dapat berbeda. Nah, kalau bidan tadi dia menggunakan hari pertama, hari terakhir ibu. Nah, kalau dokter menggunakan USG yang tadi pemeriksaannya berdasarkan ukuran janin yang disebutkan di atas tadi. Nah, bisa kita bayangkan jika semakin tua kehamilan, maka bayi di dalam kandungan semakin besar, dan diameter tadi, ukuran-ukuran tadi pasti bertambah besar, sehingga terkadang saat ibu itu USG rajin dan rutin, semakin tua kehamilan maka semakin berubah-ubah tanggal hari perkiraan lahirnya. Oleh sebab itu tadi American Pregnancy mengatakan baiknya atau agar lebih validnya mengetahui HPL itu kalau mau dengan USG di usia 8 sampai 18 minggu. Nah, meski demikian, dokter akan tetap menyesuaikannya, tidak menjadi membiarkannya begitu saja. Dia akan memperhitungkan kembali, mungkin juga akan mempertanyakan kembali kepada ibu-ibu bagaimana HPHT-nya. Nah, dia akan lebih fokus lagi untuk memeriksa, karena memang wajar aja ya ibu, di saat ibu itu memiliki nutrisi bayi yang banyak,
maka semua diameter kepala, lingkar perut, panjang tulang paha pasti akan berubah seiring waktu dalam kehamilan ibu. Nah, kalau misalnya ibu itu kurang nutrisi, bayinya menjadi kurus, nah bisa juga nanti HPL-nya berubah lagi. Nah, oleh karena itu jangan takut, jangan cemas, selagi bisa berkomunikasi dengan tim kesehatan semuanya akan baik-baik saja. Nah, mungkin ada pertanyaan ibu-ibu nih, dari mana tahu usia kehamilan saya 8 minggu, 12 minggu, dan lain-lain, saya mau periksanya kapan. Nah, di video-video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menghitung usia kehamilan atau kehamilan ibu sudah berapa minggu nantinya. Oke, untuk HPL saya akhiri sampai sini. Jika ada pertanyaan saya akan senang untuk menjawab. Silahkan chat saya melalui Instagram saya Theodora Sinambela atau Facebook saya Novita Sari. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua dan sampai ketemu di video selanjutnya.